Allahu Akbar. Saat Idul Fitri dan Idul Adha tiba, gema takbir dikumandangkan di mana-mana. Inilah dua hari raya bagi umat Islam yang semarak dirayakan di berbagai belahan dunia. Namun, bagaimanakah jika ada kelompok yang mengaku Muslim memiliki hari raya lain yang lebih istimewa dari Idul Fitri dan Idul Adha? Pada hari itu, mereka mengklaim bahwa Allah akan mengampuni dosa yang dilakukan selama 60 tahun dan akan membebaskannya dari api neraka 2 kali lipat dari bulan Ramadan, malam Lailatul Qadar, dan malam hari raya Idul Fitri. Pada hari itu, jika bersedekah 1 dirham, nilainya sama dengan 1000 dirham. Inilah keutamaan hari raya yang disebut Idul Ghadir. Namun, di tengah kemeriahan acara Syiah yang digelar di Jakarta kemarin, ternyata banyak dari warga Syiah yang tidak tahu tentang hari Idul Ghadir ini. Banyak pula yang tidak tahu bahwa mereka menghadiri acara Syiah. Ya, saya ini aja sih, tertarik dengan ininya aja, temanya kan, seminarnya tentang Sayyidina Ali kalau nggak salah. Dalam mengenal Ahlul Bait, saya hanya dalam permukaannya saja. Saya hanya tidak masuk ke terlalu dalam gitu. Saya hanya membaca dari beberapa literatur saja. Jadi dia tuh yang memimpin kita gitu. Tapi kita kan tetap hormat ke Rasul, kita lebih hormat ke Rasulullah, tapi tetap hormat ke Imam Ali gara-gara Rasulullah tuh sangat percaya terhadap Imam Ali. Mau memperingati hari raya Ghadirkum. Kalau Ghadirkum kan lebaran Islamnya sekarang gitu. Aku kurang tahu. Banyak kurang tahu. Iya. Tapi kok belum tahu kok datang ke sini. Kan diajak, makanya ikut pingin tahu. Suara mereka adalah fakta bahwa Syiah tidak mengakar di masyarakat. Ideologi Syiah ternyata hanya sebuah pemikiran tingkat tinggi yang sengaja dimainkan untuk dibenturkan dengan pemahaman Sunni. Beberapa konflik Syiah Sunni di Indonesia bisa jadi adalah sebuah propaganda untuk menyebarkan aliran ini. Sebuah promosi gratis supaya masyarakat lebih mengenal eksistensi Syiah di Indonesia. Di luar hari raya Idul Adha dan Idul Fitri, jika ada yang dianggap lebih hebat termasuk Idul Ghadir, itu adalah sesat. Ia bukan hanya merusak akidah umat Islam Indonesia, tetapi juga mengancam keutuhan dan persatuan umat Islam di Indonesia ini yang meyakini dan mengamalkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Khazanah pagi ini akan mengenalkan Syiah dari perspektif sejarah dan kitab-kitab yang banyak beredar dari kalangan Sunni maupun Syiah sendiri, khusus untuk Anda semua. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Khazanah, ensiklopedia Islam dunia, pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda. Semoga pagi ini kita berada dalam lindungan dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idul Ghadir menjadi perayaan yang istimewa bagi kaum Syiah, tak terkecuali di Indonesia. Kaum Syiah di Indonesia kini makin berani menggelar berbagai penghelatan akbar, terutama untuk merayakan Idul Ghadir. Inilah hari saat malaikat Jibril turun menyampaikan wahyu kepada Rasulullah untuk menunjuk Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah pengganti kepemimpinan sepeninggal beliau. Peristiwa ini terjadi pada 18 Zulhijjah di kebun Ghadir Khum. Idul Ghadir menjadi hari raya yang penting bagi kaum Syiah karena telah mengukuhkan pengangkatan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah, sekaligus membatalkan kekhalifahan Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan. Karena mereka sesungguhnya telah merampas hak kepemimpinan yang harus diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib. Pada hari Idul Ghadir, umat Syiah dianjurkan untuk berpuasa dan sholat 2 rakaat, kemudian membaca doa khusus. Inilah petikan doa seperti yang dipublikasikan sebuah situs milik Syiah. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami dengan anugerah dan lutuf-Mu telah menerima utusan-Mu, mengikuti Rasul, mempercayai pemimpin kaum mukminin dan mengkafirkan taghut. Maka jagalah iman dan wilayah kami,
Kumpulkan kami bersama imam-imam kami. Sesungguhnya kami mengimani dan meyakini mereka, tunduk kepada mereka, beriman kepada lahir, batin, kehadiran, kegaiban, kematian, dan kehidupan mereka. Dan kami merelakan mereka sebagai imam, pemimpin, dan tuan. Dan cukuplah mereka bagi kami sebagai perantara menuju Allah tanpa makhluk yang lain. Kami tidak menginginkan ganti mereka. Kami tidak akan menjadikan kawan selain mereka. Kami mensucikan diri di hadapan Allah dari musuh mereka, dari jin dan manusia, dari awal sampai akhir. Kami mengkafirkan Taghut, musuh-musuh mereka, penyembah 4 berhala, dan manusia dari awal sampai akhir. Ya Allah, sesungguhnya kami bersaksi kepadamu, bahwasanya kami menganut agama yang dianut oleh Muhammad dan keluarga Muhammad. Siapakah yang dimaksud dengan Taghut dan 4 berhala dalam doa Idul Ghadir? Dalam berbagai kitab Syiah, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab dijuluki Al-Jib dan At-Taghut. Julukan keji lainnya, Haman dan Fir'aun. Muhammad bin Ya'qub Al-Qulaini dalam kitabnya Al-Usul min Al-Kafi, kitab Al-Hujjah, menukilkan sebuah riwayat yang disandarkan kepada Abu Abdullah. 3 orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat, tidak akan disucikan, dan bagi mereka azab yang pedih. Orang yang mengaku berhak imamah dari Allah yang bukan haknya, dan orang yang menentang imamah dari Allah, dan orang yang meyakini bahwa mereka berdua, Abu Bakar dan Umar, termasuk orang Islam. Demikian pula Al-Kaf'ami dalam kitabnya Al-Misbah menyebutkan doa yang berisi laknat terhadap Abu Bakar dan Umar yang dinamakan dengan doa Sanamai Quraisy, yang artinya doa laknat atas 2 berhala Quraisy. Dia mengklaim doanya berasal dari Ali bin Abi Thalib. Ya Allah, limpahkanlah salawat untuk Muhammad dan keluarga Muhammad, dan laknatlah 2 berhala Quraisy, dan kedua Jib dan Taghutnya, kedua tukang dustanya, dan kedua putrinya yang telah menyelisihi perintahmu dan mengingkari wahyumu. Yang dimaksud dengan kedua putri, Abu Bakar dan Umar bin Khattab adalah Aisyah dan Hafsah, keduanya istri Rasulullah. Inilah doa kaum Syiah, tidak hanya menistakan sahabat utama Nabi, juga istri Nabi yang termasuk Ahlul Bait. Kebencian kepada sahabat Nabi dan istri Rasulullah juga sering dibacakan dalam doa kunut setiap sholat fardu. Menghancurkan Islam itu dari dalam dengan cara apa? Mengganti kacamata umat Islam dalam melihat Islam. Caranya bagaimana? Rubah cara pandang orang Islam melihat nabinya. Rubah cara umat Islam memandang kitab sucinya. Nah, cara paling efektif untuk merusak Islamnya orang Islam, bagaimana caranya agar informasi dari Rasulullah itu tidak sampai ke umatnya, adalah dengan merusak keluarganya dan merusak sahabatnya. Setelah dirusak keluarga dan dirusak sahabat, ketika umat sudah benci kepada Ahlul Bait, umat sudah benci kepada sahabat, maka orang-orang ini akan mengambil agama dari mana? Dari orang yang mereka sodorkan. Di saat umat Islam dunia begitu menghormati jasa besar Umar bin Khattab, kaum Syiah justru mengeluk-elukan pembunuh Umar bin Khattab, Abu Lu'lu'ah, yang penganut Majusi, dan menganggapnya sebagai pahlawan. Abu Lu'lu'ah meskipun dieksekusi mati dan dimakamkan di Madinah, makam simboliknya sengaja dibangun di Bandar Qasan, Iran, dan banyak diziarahi oleh kaum Syiah, bahkan dianugerahi gelar Baba Syuja'uddin, yang artinya Bapak Sang Pemberani. Makam simbolik Abu Lu'lu'ah sudah lama diprotes oleh umat Islam. Pada tahun 2007, makam ini pernah disegel oleh pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, karena dijadikan tempat berkumpulnya kelompok Syiah radikal untuk merayakan hari terbunuhnya Umar bin Khattab. Namun hingga kini, makam simbolik Abu Lu'lu'ah tak pernah sepi dari para penziarah. Idul Ghadir, menurut versi Syiah, pertama kali diperingati oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib bertepatan pada hari Jumat. Namun kisah ini tak satu pun diriwayatkan oleh para sahabat Nabi. Dalam sejarah, tradisi perayaan Idul Ghadir justru pertama kali dilakukan pada era Daulah Buwaihi
yang menguasai sebagian wilayah Irak pada abad ke-4 Hijriah. Artinya, perayaan ini tidak pernah ada dan tidak satupun sahabat Nabi, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in yang mengenal perayaan Idul Ghadir. Padahal pada masa mereka adalah sebaik-baiknya zaman, seperti yang dijelaskan dalam sabda Rasulullah. Idul Ghadir berkaitan dengan peristiwa di Ghadir Khum yang banyak diriwayatkan dalam berbagai hadis sahih, termasuk dalam hadis Bukhari Muslim. Saat itu, Rasulullah SAW bersabda, "Man kuntu maulahu fa'aliyun maulah." Hadis ini diartikan oleh kalangan Syiah sebagai pelantikan resmi Ali bin Abi Thalib oleh Rasulullah sebagai khalifah. Mereka mengartikan hadis ini, barang siapa yang menjadikanku sebagai pemimpin, maka Ali adalah pemimpinnya. Namun, pemahaman Syiah ini banyak kejanggalan. Jika hadis ini benar sebagai pelantikan Ali sebagai khalifah sepeninggal Rasulullah, kenapa Ali ikut bermusyawarah bersama para sahabat untuk menentukan Khalifah Abu Bakar? Tak ada seorang pun sahabat yang memprotes kepemimpinan Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan. Padahal merekalah yang paling memahami sunnah dan teguh menjalankan sunnah Rasul. Setelah menjalankan haji wada, Rasulullah kembali ke Madinah menempuh perjalanan berhari-hari. Setiba di Ghadir Khum, sekitar 250 km dari Mekah, Rasulullah beristirahat. Pada saat itu Rasulullah bersabda yang diklaim oleh kaum Syiah sebagai pelantikan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Jika sabda Rasulullah di Ghadir Khum berkaitan kepemimpinan sepeninggalnya, kenapa Rasulullah tidak menyampaikannya dalam khutbah haji wada di Mekah yang dihadiri banyak umat Islam dari berbagai daerah? Sementara saat di Ghadir Khum hanya sebagian kecil umat Islam yang mengikuti rombongan Rasulullah, kebanyakan penduduk Madinah. Inilah logika sederhana yang sulit dibantah oleh kaum Syiah. Apalagi mereka sering menafikan latar belakang sabda Rasulullah saat di Ghadir Khum. Beberapa bulan sebelum Haji Wada, Rasulullah mengirim pasukan ke Yaman di bawah pimpinan Ali bin Abi Thalib. Setelah meraih kemenangan dan mendapat banyak harta rampasan, terjadi perselisihan dan kesalahpahaman antara Ali dan sebagian pasukannya soal harta rampasan perang. Kemudian, masalah ini dilaporkan pada Rasulullah pada saat di Ghadir Khum. Saat itulah Rasulullah bersabda, "Barang siapa menjadikanku sebagai kekasihnya, maka Ali pun menjadi kekasihnya." Menurut sebuah riwayat, sahabat yang mengadu kepada Rasulullah tentang ketidakadilan Ali bin Abi Thalib dalam pembagian harta rampasan perang adalah Buraidah ibnu Husain. Saat Buraidah mengadu, Rasulullah diam hingga ia mengulanginya 3 kali, lalu Rasulullah bersabda, "Wahai Buraidah, apakah kamu membenci Ali?" Buraidah pun menjawab, "Ya, wahai Rasulullah." Nabi pun menjawab, "Wahai Buraidah, janganlah kamu membencinya karena dia berhak mendapat bagian dari harta rampasan perang lebih dari itu." Lalu Buraidah berkata, "Saya tidak lagi membencinya setelah mendengar Nabi melarangku membenci Ali." Hadis riwayat Bukhari. Peristiwa Ghadir Khum banyak diriwayatkan, namun berbeda dari yang dipahami kaum Syiah. Ibnu Katsir menyebut sabda Nabi ini untuk menghibur Ali dan mengingatkan keraguan para sahabat terhadap Ali. Kata maula dalam hadis itu bisa diartikan sebagai kekasih atau teman sejati. Saat itu Rasulullah memuji Ali, "Barang siapa yang menjadikanku sebagai teman sejati, maka Ali sebagai teman sejatinya." Mengikuti ucapan Nabi ini, Umar bin Khattab kemudian berkata, "Mulai hari ini Anda adalah teman sejati saja." Jika Rasulullah bermaksud dalam hadis itu sebagai pengangkatan khalifah, tidak mungkin Rasulullah menggunakan kata maula yang memiliki arti banyak. Jika kepemimpinan sepeninggal Rasulullah menjadi hak Ali bin Abi Thalib, Rasulullah pasti akan menyatakannya secara tegas dengan kalimat yang tegas. Namun faktanya, tak ada satupun sabda Nabi yang menjelaskan siapa yang melanjutkan kepemimpinan sepeninggal beliau. Kata maula juga digunakan Allah Ta'ala dalam firman-Nya, "Maka pada hari ini tidak diterima tebusan dari kamu dan tidak pula dari orang-orang kafir. Tempat kamu ialah neraka. Dialah tempat berlindungmu, teman setiamu. Dan dia adalah sejahat-jahat tempat kembali." Al-Quran, Surah Al-Hadid, ayat 15. Api neraka dalam ayat ini disebut maula bagi orang-orang kafir karena kedekatannya. Dalam ayat lain, Allah berfirman, "Itu karena Allah adalah maula,
yaitu sebagai pelindung dari orang-orang yang beriman. Dan karena orang-orang kafir tidak mempunyai maula bagi mereka. Al-Quran, Surah Muhammad ayat 11. Sungguh jelas berbagai dalil ini, sabda Nabi di Ghadir Khum tak bisa dijadikan alasan pengangkatan Rasulullah terhadap Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Berbagai dalil kuat yang dijelaskan para ulama Sunni tetap tak bisa diterima oleh kaum Syiah. Bagi mereka, Nabi Muhammad telah memilih penggantinya, yaitu Imam Ali bin Abi Thalib, kemudian dilanjutkan oleh keturunannya yang disebut Ahlul Bait. Mereka menuduh Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan telah merampas hak kepemimpinan yang mestinya diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib. Selain hadis Nabi di Ghadir Khum, para ulama Syiah seperti Al-Bahrani dalam kitab tafsirnya Al-Burhan fi Tafsir Al-Quran atau At-Taba'i dalam Tafsir Al-Mizan memperkuat hak imamah yang harus dipegang Ali bin Abi Thalib dan keturunannya dengan menafsirkan ayat 55 dalam Al-Maidah. Sesungguhnya penolong kamu adalah Allah, Rasulnya, dan orang-orang beriman yang mendirikan sholat dan menunaikan zakat seraya mereka tunduk kepada Allah. Menurut kaum Syiah, ayat ini diturunkan secara khusus untuk Ali bin Abi Thalib dan keturunannya. Karena itulah mereka mengkafirkan banyak sahabat Nabi, terutama Khalifah Rasyidin. Padahal Ali bin Abi Thalib sendiri pernah berkhutbah di Kufah, seperti ditulis dalam Al-Bidayah wan Nihayah karya Ibnu Katsir. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya sebaik-baik umat setelah Rasulnya adalah Abu Bakar, kemudian Umar, dan bila mau aku akan sebutkan yang ketiganya. Lalu beliau turun dari mimbar seraya mengatakan, kemudian Utsman, kemudian Utsman. Dalam keyakinan Syiah, kedudukan para imam lebih tinggi dari para nabi dan malaikat, seperti ditulis Al-Khumaini dalam kitabnya Al-Hukumah Al-Islamiyah, bahwasanya kedudukan imam tersebut tidak bisa dicapai malaikat yang dekat dengan Allah dan tidak pula bisa dicapai seorang nabi yang diutus sekalipun. Para imam memiliki sifat maksum atau terbebas dari dosa, seperti ditulis Muhammad Ar-Rayi As-Sahri dalam Mizanul Hikmah. Dia adalah seorang yang maksum dari seluruh dosa, baik dosa kecil maupun besar, tidak tergelincir di dalam berfatwa, tidak salah dalam menjawab, tidak lalai dan lupa, serta tidak lengah dengan satu perkara dunia pun. Para imam diyakini oleh kaum Syiah mengetahui perkara gaib. Seluruh perbendaharaan langit dan bumi diperlihatkan kepada mereka, dan mereka pun mengetahui apa yang terjadi dan akan terjadi sampai hari kiamat. Perbedaan prinsip antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dan Syiah seolah-olah tak mungkin disatukan. Meski demikian, berbagai upaya untuk menyatukan umat Islam sudah banyak dilakukan para ulama Sunni. Pada tahun 1960-an, Syekh Mahmud Shaltut, Grand Syekh Al-Azhar, pernah mengeluarkan fatwa membolehkan beribadah dengan mazhab Ja'fari dari kalangan Syiah. Berbagai muktamar pendekatan mazhab dengan melibatkan Syiah juga banyak digelar. Syekh Yusuf Qaradawi termasuk ulama yang banyak mengkampanyekan persatuan umat. Namun, menurut Yusuf Qaradawi, berbagai kesepakatan hanyalah seremonial, tidak akan memecahkan akar permasalahannya jika kaum Syiah tetap mencerca para sahabat dan secara agresif menyebarkan pemahamannya di tengah masyarakat Sunni. Mana mungkin bisa disatukan jika kaum Syiah berprinsip imamah atau kepemimpinan bagian dari akidah. Tidak disebut beriman seorang muslim jika tidak beriman kepada 12 imam mereka. Menurut Syekh Yusuf Qaradawi, meskipun Ahlus Sunnah memvosis sesat ajaran Mu'tazilah, tapi tidak mengkafirkannya. Namun sebaliknya, Syiah yang lebih dulu mengkafirkan Ahlus Sunnah, sebagaimana perkataan Ni'matullah Al-Jazairi dalam kitab Al-Anwar An-Nu'maniyah. Sesungguhnya kami tidak bisa bertemu dengan Ahlus Sunnah di dalam satu Tuhan dan tidak dalam satu Nabi dan satu Imam. Faham mudah mengkafirkan orang lain adalah faham berbahaya. Ali bin Abi Thalib tidak pernah mengkafirkan kelompok yang memeranginya dalam perang Jamal maupun perang Siffin, termasuk kelompok Khawarij yang mengkafirkan Ali dan Muawiyah. Sayyidina Ali pernah ditanya tentang Khawarij, apalah mereka itu orang-orang kafir? Ali menjawab, mereka lari dari kekufuran. Beliau ditanya lagi, apakah mereka masuk ke dalam orang-orang munafik? Ali menjawab,
Orang-orang munafik itu tidak pernah mengingat Allah kecuali hanya sedikit. Ali ditanya lagi, lantas siapakah mereka itu? Ali menjawab, mereka adalah saudara-saudara kita kemarin yang telah berbuat berlebihan hari ini terhadap kami. Seorang muslim tidak boleh berlebihan mencap kafir orang lain, kecuali sudah jelas kekufurannya disertai dalil-dalil yang kuat, sebagaimana hadis Nabi yang diriwayatkan Bukhari Muslim. Siapa saja yang telah mengucapkan tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu utusannya, maka dia itu muslim. Kalimat itu telah melindungi darah dan hartanya, dan Allah yang akan menghisapnya kelak. Meski demikian, tak berarti Ahlus Sunnah menerima Syiah begitu saja dan membiarkan berbagai penyimpangan yang menodai kemurnian ajaran Islam. Allah Ta'ala telah memerintahkan kita dalam firman-Nya. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ. Antara Sunni dan Syiah tidak hanya berbeda dalam bidang fikih, tapi berbeda secara akidah. Para ulama sudah lama mengingatkan bahaya ajaran Syiah. Hadratus Syekh Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, dalam Muqaddimah Qanun Asasi li Jami'iyah Nahdlatul Ulama mengatakan, di zaman akhir ini tidak ada mazhab yang memenuhi persyaratan kecuali mazhab yang keempat, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Adapun mazhab yang lain seperti mazhab Syiah Imamiyah dan Syiah Zaidiyah adalah ahli bid'ah, sehingga pendapat-pendapatnya tidak boleh diikuti. Syiah juga hanya menerima hadis dari jalur Ahlul Bait. Akibatnya, ribuan hadis sahih walaupun diriwayatkan Bukhari Muslim ditolak oleh mereka. Karena kebencian terhadap para sahabat Nabi, kaum Syiah biasa menyebarkan hadis-hadis palsu untuk memperkuat doktrin dan ajarannya. Berdasar riwayat yang mereka karang sendiri, Al-Quran yang kita pegang saat ini sudah mengalami perubahan. Abul Hasan Al-Amili dalam Miratul Anwar wa Mishkatul Asrar mengatakan, sepeninggal Rasulullah, banyak sahabat yang menjadi penulis Al-Quran menghapus banyak ayat. Tuduhan serupa dilontarkan oleh Al-Allamah Al-Hujjah Said Adnan Al-Bahrani dan Hussein Nuri Tabrasi. Menurut keyakinan orang Syiah, beberapa surat dan ayat yang dihilangkan kelak akan dibawa oleh Al-Mahdi. Keyakinan ini tentu saja bertentangan dengan firman Allah Ta'ala. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami pula yang benar-benar memeliharanya. Al-Quran Surah Al-Hijr ayat 9. Berbagai penyimpangan lainnya banyak kita temukan dalam ajaran Syiah, seperti kawin mut'ah yang tidak ada bedanya dengan pelacuran. Bahkan perilaku kemusyrikan pun menjadi tradisi Syiah yang menyebar luas. Karena kultus terhadap para imam, mereka biasa menziarahi kuburannya, kemudian menyembahnya. Mereka pun berdoa dan meminta pertolongan mereka, karena diyakini para imam meskipun telah wafat, bisa membuat mereka kaya atau miskin, dan bisa membuat mereka senang atau sengsara. Seperti disaksikan oleh Syekh Yusuf Qardawi, para penziarah mendatangi makam Imam Ridha dengan bersujud sambil merangkak ke arah kuburan yang berjarak 10 meter. Na'udzubillah min zalik. Pemirsa Khazanah, mudah-mudahan episode Syiah ini menambah pemahaman kita tentang ajaran Syiah, hingga kita makin waspada dengan perkembangan paham ini di negeri kita. Semoga Allah melindungi kita semua dari bencana akidah dan ajaran yang sesat. Terima kasih atas perhatian Anda, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.